got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, all the guys on the block. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas video yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, selamat menyaksikan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah cara berpikir mendalam tentang bangsa Indonesia berdasarkan 5 sila. Kemudian ada 3 aspek utama tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah ontologis atau hakikat, yaitu berhubungan dengan apa yang ada. Ini berkaitan dengan sila pertama, yaitu mengakui keberadaan Tuhan dan manusia adalah ciptaannya. Yang kedua ada aspek epistemologis atau pengetahuan. Aspek epistemologis ini berhubungan dengan cara memperoleh pengetahuan. Pengetahuan dalam Pancasila diperoleh melalui keseimbangan rasio, pengalaman, dan nilai-nilai spiritual. Nilai ketiga yaitu asas aksiologis, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan apa yang bernilai, yang mencakup nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Makna filosofis setiap sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengakui adanya kekuatan spiritual sebagai sumber nilai dan moral. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghargai manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Kemudian yang ketiga ada persatuan Indonesia, yaitu menyatukan keberagaman dalam satu bingkai kesatuan. Kemudian yang keempat ada kerakyatan atau demokrasi, yaitu mengambil tindakan keputusan secara musyawarah dan kebijaksanaan. Yang kelima yaitu keadilan sosial, yaitu menciptakan kesejahteraan secara merata bagi seluruh rakyat. Penerapan dalam kehidupan. Pancasila menjadi panduan dalam menghadapi masalah, mencari solusi serta membuat keputusan yang bijak secara filosofis. Asas-asas integralistik filsafat dalam Pancasila mengajarkan yang pertama, manusia sebagai makhluk yang percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa dan cenderung untuk mengabdi kepadanya. Yang kedua, manusia sebagai makhluk utama yang diberkati potensi harkat dan martabat luhur untuk mencintai kebenaran dan keadilan terhadap Tuhan, sesama, dan alam. Yang ketiga, bangsa Indonesia adalah satu keluarga bangsa Indonesia dalam satu susunan negara kesatuan yang dilandasi asas atau paham persatuan. Oke, sebelum kita membahas filsafat dalam menurut Pancasila secara umum, kita akan membahas filsafat di dalam ilmu filsafat itu sendiri. Nah, filsafat sebagai kegiatan pemikiran yang tertinggi dan murni, dalam tanda kutip, tidak terlibat secara langsung dengan suatu objek, yang mendalam serta daya fikir subjek yang manusia dalam memahami segala sesuatu dalam mencari kebenaran. Nah, ajaran filsafat sebagai hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kesemestaan secara mendasar, fundamental, dan hakiki. Nah, aliran-aliran filsafat terdiri atas 3, yaitu aliran materialisme, aliran idealisme atau spiritualisme, dan aliran realisme. Nah, secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis. Dalam kehidupan bangsa Indonesia, diakui bahwa nilai Pancasila adalah pandangan hidup. Nah, sebagai ajaran filsafat Pancasila mencerminkan nilai dan pandangan mendasar dan hakiki rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan, yakni ketuhanan yang maha mencipta.
Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah mencari hakikat Pancasila, menganalisis serta menyusunnya dalam suatu keutuhan pandangan. Kemudian yang kedua adalah induktif, yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial dan merefleksikannya serta menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back.